Indonesia Timur 2 minggu ini. Ya, luar biasa ya. Tadi kalau kata pembimbing ya kan, saya beruntung punya Febri. Kalau saya juga bersyukur sekali punya Febri ya. Pokoknya apa yang dikatakan pembimbing saya itu menurut ya, karena itulah ya kebenaran. Enggak ya, bercanda ya. Kebenaran kita adalah tentang Tuhan Kristus. Amin. Ya, dan apa yang kita punya keluarga hari ini di Indonesia Timur ya. Halo, apa kabar ya? Bro Agus, Kak Silvi dari Jayapura beserta jemaat Jayapura ya. Lalu ada Pak C Mace ya dari Manokwari ini, ada Bro Musa dan Ida ya dari Manokwari beserta jemaat Manokwari, dan juga Bro Edison dan Kak Rina Sorong dan serta jemaatnya luar biasa, dan juga Bung Narto ya dan Pur ya dari jemaat Ambon juga ya, luar biasa. Kita sama-sama jemaat Bali, kita bisa mendengarkan firman Tuhan sama-sama, bisa menaikkan pujian Tuhan bersama-sama lagi ya. Dan kita ingin lagi belajar tentang Church of the Living God. Ya, minggu lalu kita sudah belajar dari Pak Frankie bagaimana Tuhan itu berbicara, Tuhan itu hidup. Kalau Allahnya hidup, kita pun anak-anaknya pun adalah the children of the living God. Ya, kita pun benar-benar selalu merindukan Tuhan. Ya, selalu mau memisahkan diri dari dunia, tetapi karena kekudusan Tuhan itu. Tapi biarlah kasih kita diperlihatkan di dunia. Amin. Dan juga kita senang untuk telling the truth. Ya, bukan dengan beban, tetapi dengan sukacita. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang hidup, Tuhan. Karena Engkau hidup, Tuhan, kami boleh, Tuhan, menikmati firman yang hidup, Tuhan, di dalam diri kami, Bapak. Begitu juga kami boleh menikmati, Bapak, jemaat yang hidup, Tuhan. Karena Engkau-Nya, Tuhan. Dan biarlah, Tuhan, setiap hari, Bapak, kami boleh, Tuhan, punya persekutuan yang indah, Tuhan, di dalam Engkau. Di dalam firman-Mu, Tuhan, hati kami jadi terus, Tuhan, merenungkan. Hati kami jadi terus, Bapak, bisa melihat, Tuhan, kebenaran Engkau, Tuhan. Suatu kami, Tuhan, semakin intim pada Engkau, Tuhan. Tidak jarang, Tuhan, kami bisa melihat, Tuhan, kesalahan, dosa kami, Bapak. Hal yang kami kurang, Tuhan. Tetapi karena kami punya fellowship dengan Engkau, Tuhan, di dalam jemaat juga, Tuhan, itu membuat kebenaran Engkau lebih bergema, Bapak. Kabar baik Engkau lebih bergema, Tuhan, sehingga hati kami tidak tertuduh, Tuhan. Hati kami diselamatkan, Tuhan, oleh Engkau, Tuhan. Dan itu membuat kami, Tuhan, jemaat boleh hidup, Tuhan. Kami adalah orang-orang yang beruntung karena kami boleh hidup di dalam tubuh Kristus, Tuhan. Berarti setiap orang, Tuhan, yang pada hari ini kita mau sama-sama, Tuhan, berfellowship, mendengarkan firman Engkau, biarlah firman Engkau yang menjadi kuasa kebenarannya, dan hamba-Mu yang berbicara, Tuhan. Tolong berkati, Tuhan, agar setiap perkataan berasal daripada roh Engkau yang hidup saja, Tuhan. Terpujilah nama Engkau, di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur. Amin. Oke, baik ya. Pada hari ini, ya saya akan bisa bicara tentang persekutuan di dalam terang dan juga persekutuan di dalam kasih. Oke. Slide yang pertama, ini kita akan berbicara tentang bagaimana 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, ini tema kita yang mungkin setiap minggu kita bisa bacakan tema ini, karena kita tahu bahwa Paulus ingin sekali supaya Timotius melihat jemaat itu sebagai tiang penopang, sebagai dasar kebenarannya. Kenapa seperti itu? 2 minggu yang lalu, khususnya di Jemaat Bali, kita tahu bahwa di dalam gereja Efesus ada false, ada hoax, ada bad news, ada myth, ya, sehingga orang-orang di dalam jemaat itu lebih terpengaruh. Ya, ada kabar-kabar palsu, ada ajaran-ajaran yang lain yang justru ini lebih mempengaruhi dibandingkan kebenaran yang murni. Mitos-mitos, dongeng-dongeng, justru hal-hal yang di dalam budaya itu jadi lebih mempengaruhi. Sehingga tiba-tiba ada beberapa orang yang justru pegang itu dan yang lain bisa terseret. Ya, apalagi di dalam zaman pandemi seperti ini. Begitu banyak hal-hal yang bisa membuat kita bisa takut, kita bisa lihat masa depan ini bagaimana,
akhirnya kasih Tuhan jadi bisa kecil, kuasa Tuhan, kebenaran Tuhan juga akhirnya bisa tertunda dalam hidup kita. Sehingga tidak jarang akhirnya orang-orang lebih memilih hal-hal yang tentang false, bad news, hoax, atau myth. Hari ini, saya akan lebih berbicara dari buku 1 Yohanes, ya, bagaimana juga ada keadaan yang mirip, yaitu apa? Latar belakangnya, kemungkinan ada sekelompok orang meninggalkan gereja dan menyangkal Yesus. Ya. Dan juga ada orang-orang yang menolak Yesus sebagai anak Allah. Karena itu dijuluki sebagai antikristus. Ya. Bersama-sama dengan jemaat dulunya, tetapi tidak menjadi bagian di dalam jemaat pada akhirnya. Lalu ada juga orang-orang yang akhirnya menimbulkan penyesatan dan permusuhan. Ini adalah kenapa jemaat bisa seperti ini. Kenapa yang tadinya tiang penopang, dasar kebenaran, tetapi pada akhirnya dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk dan dipengaruhi oleh hal-hal yang kabar-kabar yang tidak baik. Penulis ingin mengingatkan kepada jemaat, dan khususnya kita, jemaat Tuhan yang terkasih, apa yang kita bisa bangun, apa yang kita bisa diingatkan dari surat 1 Yohanes hari ini. Saya mau jelaskan dari sisi bahwa yang paling dasar adalah kenapa kita punya gereja, kenapa kita punya jemaat, yaitu persekutuan dengan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 1-3, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang telah dinyatakan kepada kamu. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Jadi si penulis di sini bilang, kami ini siapa? Berarti ada beberapa murid-murid Yesus, ataupun mungkin rasul-rasul, yang memang pada kenyataannya pada saat itu, mereka bisa menyaksikan, meraba, melihat siapa? Firman hidup itu, Kristus. Kalau minggu lalu pendeta Frankie berbicara tentang Allah itu berbicara, Allah itu nyata, Allah itu hidup, dan akhirnya murid-murid Yesus bisa melihat itu dalam bentuk fisik. Nah, inilah yang dibicarakan oleh surat Yohanes. Ini loh, kami raba loh dia, kami saksikan loh, kami lihat loh. Dan fellowship kami ini sama Yesus itu nyata, itu juga akan, wahai jemaat, akan kalian rasakan juga. Jemaat pada saat itu nggak pernah lihat Yesus secara langsung, nggak pernah raba Yesus, nggak pernah bisa melihat Yesus. Ya, tetapi dalam hal ini, fellowship yang akan dirasakan oleh murid-murid pada saat itu sama dengan apa yang dirasakan oleh rasul-rasul. Jadi, hal berikutnya yang kita juga bisa lihat adalah koinonia. Apa artinya koinonia atau fellowship atau persekutuan? Ya, koinonia di sini saya mau sharingkan adalah itu bernafas, bergerak, berbagi, menjadi satu dengan Tuhan. Itulah yang dulu rasul-rasul bisa rasakan. Ya, apa maksudnya bernafas? Ya, mungkin sama-sama bisa jalan sama Kristus. Mungkin apa yang Yesus sedih, mereka juga bisa rasakan. Apa yang Yesus senang, mereka juga bisa rasakan. Apa yang merasa Yesus berharga, mereka juga bisa rasakan itu. Apa yang menjadi misinya Yesus, mereka bisa rasakan nafas itu. Apa yang Yesus mau bergerak, mereka juga sama-sama bisa bergerak. Apa yang Yesus mau berbagi, itu juga yang rasul-rasul mau berbagi juga. Menjadi satu dengan Tuhan. Jadi kalau rasul-rasul bisa menyatu bersama Yesus, jemaat juga bisa. Mungkin kita, saudara-saudari, kita nggak pernah lihat Yesus. Ya, ini 2000 tahun kemudian.
Ya mungkin kita bisa lihat, waduh, saya tak pernah lihat toh, ya, tapi terapa-apa, ya kan, tak pernah lihat. Yang penting adalah kita bisa melihat firman-Nya, dan waktu kita punya fellowship dengan Kristus itu, inilah yang akan bertumbuh. Yesus yang hidup, dengan firman yang hidup, itu akan menjadi jemaat yang hidup. Ya, pertanyaan adalah, are you in fellowship with God? Apakah kita hanya seseorang anggota jemaat yang penting datang, ya, atau kita hanya bisa merasakan kalau nyanyi aja sama Tuhan, aduh nada-nadanya, melodinya, lirik-liriknya pas, tapi di luar nyanyian nggak bisa nyatu dengan Kristus. Atau hanya pas lagi baca firman aja bisa nyatu dengan Yesus, pas keluar rumah nggak bisa lagi nyatu dengan Yesus, pas lagi bekerja nggak bisa lagi nyatu dengan Kristus. Atau hanya dengan waktu pas di dalam grup kecil, di dalam komsel kita nyatu dengan Kristus karena lagi merenungkan. Tetapi pada saat kita berbicara sama keluarga kita atau siapapun, apakah itu jadi terpisah dari Kristus? Apakah kita bisa rasakan itu, kita bergerak, berbagi, dan tetap menyatu dengan Tuhan? Poin saya yang pertama adalah bersekutu dalam terang. Kalau kita mau jadi jemaat Allah yang hidup, kalau Allah benar-benar hidup di dalam diri kita akan benar-benar bersekutu dalam terang. 1 Yohanes 1 ayat 5-6. Demikian firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Amin. Dia katakan bahwa Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ya, bersekutu dalam terang itu kita perlu ngerti. Kita tidak akan bersekutu, kita akan tidak bersatu dengan kegelapan. Apa maksudnya? Live in the light. Kalau kita lihat bohlam ini, ya, kita lihat cahayanya itu ya, itu terang semua. Bisa nggak kita lihat ada kegelapan di situ? Nggak mungkin. Nggak ada titik-titik yang gelap di situ, nggak ada di dalam bohlam itu. Kenapa? Karena kegelapan itu nggak mungkin ada di dalam terang. Nah, terang itu bisa ada di dalam kegelapan, sehingga terang itu bisa menerangi kegelapan itu. Tetapi kegelapan nggak mungkin bisa hidup di dalam terang. Ilustrasi saya adalah seperti ini. Saya dulu sempat ya waktu di Bandung ya kos-kosan ya, seperti biasa kalau kita yang pernah ngekos mungkin bisa relate ya. Kita mungkin dari kita merantau lalu kita makan seadanya. Sekarang gimana? Makan seadanya juga ya. Apa yang ada kita makan aja. Ya. Nah, waktu di dalam hidup kos-kosan seperti itu ya, pokoknya saya makan adalah apa yang tersedia di samping lingkungan-lingkungan saya tuh. Apa yang jualan saya makan. Ya kan? Kalau itu enak dan murah, saya makan ya, supaya sisanya saya bisa pakai untuk main. Ya, dulu ya, waktu pas kuliah seperti itu. Ya. Lalu ada bulan-bulan di mana saya libur semester. Dulu kan kalau misalnya dari Bandung saya pulang ke Bogor ya 3 jam perjalanan. Nah, akhirnya saya tinggal di rumah orang tua saya di Bogor. Saya baru mulai sadar, wah, setelah berbulan-bulan ngekos ya, jadi beda lagi. Kenapa? Karena makanannya bergizi lagi. Ya, ada nutrisi lagi, penuh dengan sayur mayur, ya, buah-buahnya lengkap. Ya, lalu apa? Nah, ini dia ya, jarang ada gorengan. Ya, kalau waktu di kos-kosan itu gorengan hampir tiap hari, tapi waktu di rumah saya kok ini jarang gorengan. Ternyata orang tua saya memang nilainya adalah kesehatan. Ya, paling sering adalah makan ikan, ya, makan daging-daging yang lain tuh jarang banget. Ya, makanya papa mama saya dulu benar-benar jaga kesehatan. Ya. Jadi saya merasa kalau misalnya dalam hidup seperti itu, awal-awalnya saya kok jadi nggak suka lagi, aduh, ini kok makannya gini lagi. Ya, tiba-tiba saya misalnya beli jajanan dari luar, saya bawa ke rumah. Itu orang tua saya, ya kan? Apa ini makanan ini? Ini makanan sampah ini. Sambil mereka ketawa-tawa ya. Itu adalah komunikasi kita ya sehari-hari ya, dan waktu lihat seperti itu ya, ini mana ada gizinya ini seperti ini atau apa ya, akibatnya saya jadinya oh iya ya,
ini nggak akan suka nih kalau saya bawa makanan yang kayak begini. Ini ada micinnya, ada apanya, gitu ya. Nah, akhirnya kalau saya tinggal di rumah orang tua saya lagi, yang tanggung jawab siapa? Siapa PIC-nya di rumah itu? Siapa yang in charge segala sesuatu di rumah itu? Papa mama saya, orang tua saya. Ya, sehingga tidak ada hal-hal makanan micin, tidak ada hal-hal makanan gorengan-gorengan yang berlemak-lemak itu nggak akan ada, dan yang lain itu tidak akan ada. Ya, kenapa? Karena mereka hidup di dalam kesehatan, nutrisi yang sehat. Kenapa saya mau cerita ini? Kenapa? Kalau kita live in the light, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Siapa yang in charge di dalam tubuh kita? Sewaktu kita bertobat, dibaptis, Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Yang in charge adalah sepenuhnya Kristus. Tubuh kita bukan milik kita lagi. Kita hidup hanya di dalam terang. Nggak bisa kita hidup dalam kegelapan lagi, nggak bisa. Ya, kecuali kalau saya waktu di rumah Bogor, kecuali saya sembunyi-sembunyi jajannya. Ya, lalu saya masuk ke kamar saya makan diam-diam, dan saya nggak kasih tahu orang tua saya. Nah, itu nggak akan ketahuan. Jadi cuma dua pilihan saya. Saya mau sembunyi-sembunyi, atau saya menurut aja, dan saya mulai terima kehidupan seperti ini adalah yang benar, dan kehidupan seperti ini adalah yang saya mau. Tinggal dua pilihannya. Oke. Nah, pertanyaannya, waktu kita hidup di dalam terang, kita masih suka nggak hidup dalam kegelapan? Ya. Atau benar-benar kita memang pengennya hidup dalam terang, sudah. Oke. Makanya di ayat 7-9, di dalam terang ada pengakuan. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Kata kuncinya di sini adalah, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Allah itu setia dan adil. Kita makin bisa menghidupi kesetiaan Allah itu. Kita makin bisa menghidupi kebenaran Allah itu. Kenapa? Karena kita mengakui dosa kita. Kita bukan sembunyi-sembunyi. Kita bukan seolah-olah ini nggak berdosa, seolah-olah ini nggak apa-apa. Enggak. Nggak bisa kita hidup dengan seperti itu. Ya. Jadi istilahnya Allah itu hanya bisa hidup di dalam diri kita kalau memang kitanya benar-benar setuju. Ini kita mau dalam terang. Dan kita mau mengakui dosa kita. Oke. Misalnya apa? Ini ada yang sebelah kanan ya. Saya bisa memohon pengampunan nanti. Ya. Misalnya saya jatuh dosa, lalu saya di dalam hati saya, udahlah nanti aja lah, minta ampunnya sama Tuhan. Apa yang terjadi dalam hati saya? Berarti Tuhan yang bertanggung jawab dalam diri saya, Tuhan yang sudah berkuasa dan hidup dalam diri saya, itu sepertinya relationship dengan Tuhan itu bukan hal yang vital buat saya. Ya, kenapa? Karena nanti aja, dealing dengan dosanya nanti aja. Nanti aja saya beresin dosa saya. Ya, ini ada hal yang lagi saya sibuk. Ini ada hal yang lagi saya pikirkan lebih lagi. Ya, jadi relationship dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan itu seperti hal yang kesekian buat kita, bukan hal yang vital. Lalu apa lagi? Mungkin ada hal pikiran kita, jika ada kesalahan-kesalahan, ampuni kami. Mungkin kita lagi doa bersama, ya Tuhan, kalau ada kesalahan-kesalahan, ampuni kami, Tuhan. Apa yang terjadi dalam statement ini atau pikiran ini? Mungkin ini secara nggak sadar kita bisa berdoa seperti ini. Tetapi di dalam hal seperti ini, jika ada, berarti apa? Nggak yakin. Kalau kita memang kenal Tuhan, kalau kita memang berhubungan sama Tuhan, bersatu dengan Tuhan, kita yakin kok. Ya,
Kalau saya udah nikah 6 tahun sama istri saya yakin kok apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Ya, waduh, kalau saya kasih makanan ini, saya yakin Febri nggak suka. Nah, itu udah tahu itu. Kenapa? Karena udah kenal. Nah, hari ini kita kenal sama Tuhan itu berapa dalam, berapa dekat. Kita nggak bisa lagi bicara jika ada, enggak. Kalau masih bicara jika ada, berarti kita nggak benar-benar ambil hati kita. Ya, apa sih hati Tuhan ini? Ya, kalau Pendeta Frankie bilang minggu lalu, ya, merindukan, longing. Setiap pagi pengen ngerti Tuhan lagi, pengen kenal Tuhan, pengen tahu tentang Tuhan lebih lagi. Kalau tiap hari seperti itu, nggak mungkin kita bicaranya jika ada, nggak mungkin. Ya. Kita yakin bahwa ini kebenaran. Ya. Kita nggak bisa ngomong jika lagi. Lalu apa lagi? Kita nggak bisa ngomong tentang kami. Kenapa? Karena pengakuan itu adalah personal. Ya, kecuali kita tahu, oke, kita satu grup kecil, kita tahu, wah, ini dia kesalahannya itu, dia dosanya ini segala, kita udah saling mengakui, yuk kita doakan, kami ampuni kami Tuhan. Tapi kalau buat kita ini adalah hal yang personal. Kita tahu, ampuni saya Tuhan. Ya, dan juga spesifik. Ya, kita jelaskan yang mana itu. Tuhan tadi, Tuhan, ada pikiran jahat yang itu tadi Tuhan. Tuhan, kok saya tadi sempat Tuhan di jalanan ada mengeluh dan mengeluh Tuhan. Ini kenapa Tuhan kok vaksin nggak dapat Tuhan? Ini kenapa Tuhan kok ini vaksin saya kemarin meriang Tuhan? Ya, bisa aja. Ya, mengeluh. Ya, kalau udah mengeluh kan bisa lari kemana-mana. Ya, nah, kita jelasin sama Tuhan. Ampuni Tuhan. Kenapa? Karena saya ada keluhan. Kenapa kok keluhan kok kita jadi bisa lihat kebenarannya? Karena di Ibrani 3 kita tahu ya, waktu bangsa Israel mengeluh, ya nggak ada air di padang gurun, itu aja Tuhan dealing sama mereka. Kok mereka kok mengeluh sih? Kok mereka nggak percaya sih? Oke, nah yang Tuhan mau adalah kita datang sama Dia, akui. Itu namanya hubungan. Ya. Spesifik. Atau juga ada pemikiran Tuhan juga tahu kita banyak salah, ya udahlah, ngapain ngakuin? Nah, itu berarti kita tidak menghormati hubungan itu. Ya, saya pernah punya satu pengalaman dengan almarhum papa saya ya. Dulu tuh saya waktu pas zaman SD, SMP ya, saya sering misalnya apa ya, papa saya tolong ambilin kacamata gitu kan. Saya tahu kacamata dia ada di lemari dia. Nah, di lemari itu ada duit 500-an. Koin banyak banget. Ya, dan itu tersebar di mana-mana. Jadi, ini bisa ini ambil satu nih. Ya, ambil satu. Setiap ambil kacamata, ambil 1,500. Ya, kenapa? Karena saya tahu itu nggak akan kerasa ininya perbedaannya. Nah, setelah beberapa lama, setelah sebulan, ya bapak saya nanya, ya kan, Moses, kamu ada ambil ya uang 500-an ya? Terus saya bilang, iya, sorry. Udah, gitu aja. Terus saya habis itu seolah-olah saya nggak ada apa-apa lah ya. Besokannya saya ketawa-tawa lagi sama bapak saya. Besokannya saya udah baik-baik aja sama bapak saya. Ya. Tetapi dalam hati saya mulai menuduh diri saya. Aduh, bapak saya pasti ya udah nggak terlalu percaya nih sama saya. Aduh, bapak saya pasti di dalam pikirannya tuh ada saya tuh ini suka nyuri duit 500-an. Aduh, saya jadi nggak berani kalau minta uang lagi. Lihat ya, ada hati yang menuduh diri. Kenapa? Karena saya juga tidak mengambil hubungan, pengakuan dengan benar, dengan jujur, dengan personal, dengan tahu bahwa ini adalah hal yang vital. Kenapa? Karena seorang anak SD dan SMP nggak tahu hubungan. Nggak ada yang ngajarin. Saya bisa perlakukan bapak saya seperti itu. Kenapa? Karena yang saya pikirin adalah diri saya aja. Aduh, nanti nggak enak lagi. Ntar dimarahin lagi. Kalau ngakuin ini atau minta maaf secara benar ya dan sehat ya. Ntar takutnya makin dimarahin.
Jadi ada banyak pikiran-pikiran ini yang mengganggu. Nah, Tuhan mau akui. Ya. Kalau saya mengerti kebenaran ini, saya akan datang sama Bapak saya, Pak, sorry ya Pak, saya ada berapa kali ya Pak ya, waktu itu saya ambil itu, pokoknya setiap Bapak suruh ambil kacamata, atau suruh ambil dompet, ya pasti ada duit gopean yang saya ambil. Ya, mungkin sekitar ada belasan kali Pak ya, duit gopean itu ya. Ya, minta maaf ya Pak ya, aduh, kok kadang-kadang saya bisa merasa gini loh Pak. Ya, kadang-kadang pas ketemu Bapak juga jadinya ngerasa nggak enak. Itu baru namanya hubungan. Nah, dengan mengakui seperti itu, Tuhan bilang, ia adalah setia dan adil. Ya, dan dia kasih karunia-Nya melimpah-limpah. Fellowship dalam terang yang kita miliki bersama Tuhan, itu akan terpancar dalam fellowship bersama jemaat. Kenapa? Fellowship kita akan melihat fellowship yang vital. Kita mau bersekutu sama brother sister, sama saudara-saudari dalam jemaat, itu adalah penting. Hubungan itu penting. Kita jadi yakin bahwa apa? Kebenaran itu, saya yakin itu penting di dalam jemaat. Hubungan itu jadi personal. Ya nggak bisa perasaan orang lain ataupun hal yang kita perlakukan sama orang lain itu sepertinya ya udahlah. Dia juga saya lihat nggak apa-apa tuh kemarin, ya udah senyum lagi, udah ini. Itu bukan hubungan namanya. Hubungan itu spesifik dan fellowship itu jujur. Kita bisa saling mengakui, kita bisa cerita hati kita. Dan kalau kita latih diri kita di dalam fellowship kita sama Kristus, dan itulah yang akan terpancar dalam fellowship bersama jemaat. Ya mustahil kita bisa seperti itu. Kalau kita sendiri dalam Kristus, kita nggak kenal. Oke? Nah, di dalam terang yang muncul adalah kasih. 1 Yohanes 2 ayat 9-10. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Amin. Ya, nggak mungkin kita benci. Kenapa? Karena kitanya dalam terang. Kita sama Kristus dalam terang. Kalau kita memperlakukan Kristus di dalam terang, itu akan lama-lama muncul di dalam fellowship kita bersama saudara dan saudari. Ya, nggak mungkin tahan kita, aduh, kok saya bisa sih punya pikiran gitu sama saudara dan saudari saya di dalam jemaat? Nggak mungkin. Kenapa? Karena saya sendiri selalu dealing dosa saya di dalam Tuhan. Ya, kita sendiri akan dealing itu, akan bereskan itu, akan akui itu. Waktu kita akui itu akan berbuah. Berbuah apa? Kasih. Ya. Kalau tadi poin yang pertama adalah kita bersekutu di dalam terang, ya. Poin yang kedua adalah kita bersekutu dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ya, mengasihi di sini dalam bahasa Yunani adalah ginosko. Artinya apa? Pengetahuan berdasarkan pengalaman. Ya, khusus untuk mengenal yang di konteks ini. Itu memakai istilah ginosko. Artinya apa? Kita tidak bisa bertumbuh mengalami Tuhan tanpa bertumbuh mengasihi satu sama lain. Amin. Kita tidak bisa bertumbuh mengalami Tuhan tanpa bertumbuh mengasihi satu sama lain. Banyak orang bisa berpendapat, ya, aduh, melalui pencobaan-pencobaan itu, ya, pergumulan-pergumulan, apalagi di masa pandemi ini, ya, terus terang, ya, kita pasti di dalam banyak mode kita adalah mode survive. Kita ingin bertahan hidup. Ini kondisi yang nggak mudah dan kita pengen bisa terus di dalam Tuhan. Kita pengen terus bisa mendoakan. Kita bergumul bersama Tuhan. Amin. Tetapi Tuhan ingin mengalami Tuhan itu bukan hanya tentang kita bertumbuh dari pencobaan, tetapi apa? Kita perlu bertumbuh mengasihi satu sama lain. Itulah nanti kita akan mengalami Yesus. Kita lihat Kristus. Kristus dalam hidupnya, dia datang ke dunia, bukan dia
Tujuannya adalah bertahan dalam pencobaan, tidak. Tujuan Kristus datang adalah supaya apa? Supaya dia mengasihi satu sama lain. Membuat orang mengenal Tuhan. Ya, dan apapun dia waktu dia mengasihi pemungut cukai, mengasihi orang kusta atau apa, di situ malah banyak penderitaan dia. Tetapi semakin dia bertumbuh dalam mengasihi sama lain, dia makin dikasih Allah. Hikmatnya makin tumbuh dan dia makin dikasihi manusia juga. Luar biasa, ya. Banyak perspektif yang bisa muncul, ya. Aduh, saya gimana mau bertumbuh mengasihi sama lain? Saya mau bertumbuh hubungan saya sama Tuhan aja dulu deh. Saya mau baca Alkitab dulu. Ya. Kita nggak akan pernah bisa bertumbuh mengalami Tuhan kalau kita nggak terjunkan diri kita untuk mulai mengasihi satu sama lain. Biarlah di situ kita makin mengalami Tuhan. Amin, brothers sisters. Kasih melenyapkan ketakutan. Ya. Apa sih yang menghalangi kasih kita? Ya. Kalau tadi biasanya yang menghalangi kita dalam terang adalah karena kita tentang dosa kita, tentang hal-hal yang menyangkut di hati kita, ya. Kalau yang menghalangi kasih kita apa biasanya? Ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Wow. Ini dulu saya sempat bingung baca ayat ini. Ini gimana? Barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi Tuhan itu mau ngukur itu dari apa? Dari yang kelihatan dulu. Kalau kita sama brother sister aja nggak bisa kelihatan kasihnya, Tuhan nggak bisa lihat, oh berarti dia tidak mengasihi saya juga. Kenapa? Yang paling terlihat dari Yesus adalah apa? Love-nya terhadap satu sama lain. Love-nya terhadap jemaat. Love-nya terhadap murid-murid yang untuknya dia mau mati di kayu salib. Dan dia expect hal yang sama juga. Kalau yang kelihatan aja nggak bisa dikasihi, apalagi mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Ukuran Yesus, ukuran Tuhan adalah yang kelihatan, jemaat. Ya, kita kelihatan nggak kasih kita. Bro, tapi gimana bro? Saya ada ketakutan. Takut nggak bisa menginspirasi. Takut nggak bisa jadi teladan. Takut nggak ngerti firman Tuhan. Takut, saya udah pernah punya isu sama dia. Saya sudah pernah punya bad experience tentang itu. Saya itu bukan kekuatan saya. Ya, itu ada banyak hal ketakutan yang kita bisa daftarkan yang akhirnya itu bisa melenyapkan kasih. Tapi harusnya terbalik. Karena ada kasih, itu akan melenyapkan ketakutan. Ya, kita lihat dari Allah kita. Yesus. Ya, di Matius 26 ayat 38 ya, kita tahu setiap kita mau komuni, kita kadang-kadang kita bisa baca ayat ini. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya, kita bisa lihat betapa Yesus takutnya. Dan takutnya dia bisa akui sama Allah Bapaknya. Seperti mau mati loh rasanya. Lihat ya, Yesus spesifik. Spesifik akui hati dia. Spesifik akui ketakutan dia. Dia jujur. Ya, lalu dia bilang sama murid-muridnya, ayo bareng-bareng yuk, berjaga-jaga yuk, berdoa yuk sama aku yuk. Ya. Tapi di dalam doanya kita tahu bahwa apa? Kalau bisa sih cawan ini lalu daripadaku. Dia jujur. Tapi jadilah sesuai kehendak. Tetap yang mengalahkan segala sesuatu ketakutan dia adalah apa? Kasih dia kepada Allah Bapa. Kasih dia kepada kita-kita hari ini. Itu yang dia pikirkan. Itu yang dia doakan. Supaya kehendak Allah Bapa, supaya kasih itu yang terjadi. Ya. Lalu dia lihat murid-muridnya tidur. Apakah pas tidur dia ada kesel? Ini ya, saya lagi takut, saya lagi doa, ini
Nggak ada ngerti-ngertinya, malah tidur aja. Ya. Katanya satu keluarga, katanya satu grup kita. Ya, tapi ini malah nggak empati, nggak doa bareng-bareng. Nggak ada gitu. Dia tidur, dia doa lagi. Ini pergumulan dia pribadi sama Allah Bapa. Dia habis doa, dia lihat masih tidur juga. Dia doa lagi. Dia doa sampai apa? Sampai hati dia dipenuhi dengan kasih. Kenapa? Karena waktu kasih Allah lebih besar daripada segala hal yang kita hadapi. Itu akan melenyapkan ketakutan. Makanya di ayat 45, sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Lihat ya, malah dia dengan penuh kasih, ya udah sekarang tidur ya, pasti udah ngantuk nih. Dia nggak ada bilang apa ya, oh udah tidur dari tadi, ya sekarang saya yang tidur, kau yang doa, udah doa sana sampai pagi. Ya. Nggak ada dia bilang gitu. Ya, dia nggak ada hal yang pokoknya kemarin saya yang sibuk, sekarang kalian yang sibuk. Ya biar imbang lah, ya kan? Katanya ini murid Yesus. Enggak, dia nggak kayak begitu. Dia kasihlah yang menguasai dia. Tidur sekarang, istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Ini saya akan disesah. Saya akan diludahi. Saya akan dipukul. Tapi apa? Sekarang udah beda. Setelah berdoa, sekarang hatinya dipenuhi dengan kasih. Ya, tetapi di dalam proses doa itu, dia diabaikan muridnya. Dia ditolak dalam doa. Dia nggak ada yang perhatikan hati dia. Tapi sekali lagi, kasih melenyapkan segala ketakutan. Hari ini saya ingin mengajak ya jemaat kita Indonesia Timur, jemaat di Bali, ya sama-sama kita punya kasih itu. Sama-sama kita bisa lihat bahwa apa? Kasih Allah itu lebih besar dari segala ketakutan kita. Ya, ini kasih itu ada harganya. Ayat 17, 1 Yohanes 3. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ya nggak mungkin, hati kita tutup. Ya kita lihat saudara kita ada menderita kekurangan. Entah itu harta duniawi, entah itu lagi ada kesakitan hari ini begitu banyak brothers sisters yang menderita sakit atau keluarga sakit. Ada berduka juga ya. Ya tadi pagi ada saudara kita ya Pak Biling turut berduka Pak Biling. Ya, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya. Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saya di dalam 1 minggu terakhir ini ya, mungkin waktu ada beberapa brothers sisters kita, ada yang kena COVID, ya, ada yang mungkin di dalam keluarga juga yang menderita COVID atau penyakit apapun juga. Ya, yang menjadi satu sukacita buat kita di dalam jemaat adalah sewaktu kita semakin membuka hati kita terhadap saudara-saudara. Ada yang suffer, tapi pintu hati kita makin terbuka. Ya, saya bangga sama Bang Parman Mbak Indar. Ya, sudah 2 kali memberi tumpangan buat ada yang menderita COVID, tapi keluarganya lalu dari keluarganya itu ada yang negatif. Ya, yang negatif itu akhirnya menumpang di rumah beberapa hari. Ya, bahkan ada yang berminggu. Ya, tetapi kalian dengan sukacita memberikan tumpangan itu. Amin. Dan saya percaya ada banyak brothers sisters juga punya hati seperti itu. Ya, mungkin belum tersebutkan atau di Indonesia Timur, ya. Saya angkat topi luar biasa. Karena memberi tumpangan itu nggak gampang. Kenapa? Kita jadi ada tambahan lagi. Ada tambahan-tambahan apa aja? Ada tambah doa, ada tambah derita, ada tambah pengeluaran. Tapi kalau Yesus dia sampai dia tukar nyawa dia. Itulah kasih. Yesus untuk punya kasih, dia tambah doa lagi. Mungkin hari ini kita harus banyak lagi mendoakan brother sister kita. Amin, nggak apa-apa. Demi kasih, tambah doa lagi. Kalau ada hal takut, doa lagi. Hari ini kalau kita pengen bisa
terjun mengasihi satu sama lain. Kita ingin dalamin firman, amin. Ya, pelajari firman supaya bisa mengasihi orang, amin. Tambah waktu kita untuk bisa mengasihi orang, amin. Yang penting buka hati kita. Tambah pengeluaran sedikit lagi, tapi itu bisa kasih, bisa nyata. Kenapa? Itu bisa menambah untuk saudara kita. Ya. Kalau Yesus sampai tukar nyawa, itulah ukuran Kristus. Hari ini, mari kita growing. Ya. Tambah doa kita. Tambah derita kita. Bukan kita mau cari penderitaan, ya, tetapi di dalam kasih itu akan ada banyak. Ya, mungkin ada penolakan. Mungkin ada respon-respon yang kita tidak duga. Nggak apa-apa. Karena Yesus pun demikian. Jadi kalau Yesusnya demikian, kitanya nggak mau demikian, kita nggak bersekutu dengan Kristus. Tuhan maunya kita bersekutu di dalam penderitaan Dia. Ada tambah pengeluaran dikit, amin. Ya, Tuhan melihat kelimpahan dalam kebajikan kita. Kasih ada harganya. Hari ini, ya, saya mau ngajak semua brothers sisters sebagai jemaat Allah yang hidup, sebagai tiang dasar kebenaran. Mari kita lihat bahwa kita ini dikumpulkan untuk kita bersekutu di dalam terang. Nggak ada lagi hal yang kita mau tutup-tutupi. Hari ini istri kita tahu nggak segala sesuatu tentang hati kita, segala sesuatu tentang ketakutan kita. Hari ini suami kita tahu nggak? Hari ini grup kecil kita tahu nggak? Ya, kalau kita ada rasa malu, kita berani nggak mengakui? Kalau kita ada rasa sombong, ada gengsi, berani nggak kita mengakui? Supaya apa? Tidak ada lagi kegelapan yang menguasai. Sehingga apa? Sehingga kita sendiri benar-benar hidup dengan Allah tersebut. Ya, pertama, fellowship dalam terang. Mari kita bertumbuh fellowship dalam terang kita. Ya, di dalam bulan ini, kita praktekkan fellowship dalam terang. Lalu apa? Fellowship dalam kasih. Ini bukan karena pandemi atau tidak pandemi, kita harus identitas kita adalah fellowship di dalam kasih. Kasih kita bertumbuh seperti Kristus juga. Semakin lama, semakin kelihatan sampai Dia mati di kayu salib. Itu adalah Allah kita. Amin. Mari kita sama-sama bertumbuh sebagai jemaat Allah yang hidup. Amin. Mari kita saudara berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan, kami memuji Engkau, Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Tuhan. Allah yang oleh rasul-rasul, Tuhan, bisa dilihat, bisa disaksikan, bisa didengar, bisa diraba, Bapak. Yang kami pada hari ini, Bapak, kami juga bisa merasakan hal yang sama. Sewaktu kami, Tuhan, bisa punya fellowship dalam terang, Tuhan. Mungkin kami nggak bisa lihat Engkau, Tuhan, secara nyata, Bapak. Mungkin kami nggak bisa lihat Engkau, Tuhan, nggak bisa sentuh Engkau, Tuhan, secara fisik, Bapak. Tetapi melalui firman Engkau, Tuhan, melalui fellowship di dalam terang, Bapak, melalui fellowship, Tuhan, di dalam kasih, Bapak, justru Engkau-nya makin hidup, Tuhan. Tuhan, jangan biarkan, Tuhan, ada dosa-dosa yang kita masih sembunyikan, ada dosa-dosa yang masih kita pelihara, Bapak. Biarlah, Tuhan, kami hanya mau, Tuhan, hidup dalam terang, Bapak, dan tidak ada lagi kegelapan, Bapak. Tidak ada lagi persetujuan kami tentang kegelapan, Bapak. Pikiran-pikiran jahat kami, Tuhan, kesombongan kami, Tuhan, kepicikan kami, Tuhan, hawa nafsu kami, Tuhan, keinginan-keinginan duniawi kami, Tuhan, biarlah, Tuhan, kami bukan hal itu lagi, Tuhan, yang mau kami hidupi, Tuhan. Kami hanya mau Engkau-nya, Tuhan. Jangan biarkan kami jadinya ingin hal yang lain, sehingga kami ingin dua-duanya, dan kami tidak mendapatkan Engkau-nya, Tuhan. Dan biarlah, Tuhan, justru fellowship dalam kasih itu, Tuhan, yang membuat kami, Tuhan, makin menyerupai Kristus, Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, untuk setiap jemaat, Bapak. Ambon, Jayapura, Sorong, Manokwari, dan Bali, Bapak. Setiap brother sisters, Tuhan. Makin lama, Tuhan, muncul kasih yang murni, Bapak. Karena kami fellowship di dalam Kristus. Makin muncul, Tuhan, kasih yang sacrifice, Tuhan. Makin muncul, Tuhan, pintu hati yang makin dibukakan untuk saudara dan saudari. Bukan karena manusianya, Tuhan, tetapi karena Yesusnya terlalu besar, Bapak. Yesus, Engkau Allah, kasih Engkau terlalu besar, Bapak. Dan itu bisa melenyapkan ketakutan kami. Itu bisa melenyapkan ignorance kami, pengabaikan kami. Itu bisa melenyapkan ego kami, Bapak. Terima kasih, Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami berdoa syukur. Amin.